السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. Yang kami hormati Ketua Masjid Al-Ikhlas beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati para sesepuh-sesepuh kami, para alim ulama, para asatiz wa asatizah, Bapak Ibu Ketua RW, Bapak Ibu Ketua RT, Bapak Ibu hadirin yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga-keluarga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalannya yang lurus. Sebagaimana munajat kita dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami di jalan-Mu yang lurus, jalan orang-orang yang Kau berikan kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang sesat dan bukan pula jalan orang-orang yang Kau murkai. Ini munajat kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga-keluarga kita sekali lagi selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita ketahui bersama yang namanya iblis, syaitan laknatullah, selalu berusaha mencari celah, selalu berusaha mencari jalan bagaimana caranya agar kita umatnya Nabi Adam ini menjadi pengikut-pengikutnya iblis, menjadi pengikut-pengikutnya syaitan laknatullah. Selalu berusaha mencari cara dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, semua jalan dicari agar apa? Agar kita ini umatnya Nabi Adam mengikuti mereka, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama salat. Selalu dicarinya cara-cara. Maka oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh ini kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah dengan salat subuh berjamaah, dan tentunya kita pun berdoa dan mendoakan selalu agar keluarga kita, saudara-saudara kita yang mungkin saat ini belum melaksanakan ibadah salat subuhnya, kita doakan semoga insyaallah Allah menggerakkan hatinya sehingga insyaallah bisa melaksanakan ibadah salat subuh, melaksanakan ibadah salat. Kita doakan dan selalu kita mengajak, karena memang kita sebagai manusia
selain tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga tentunya diperintahkan untuk selalu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Untuk saling mengingatkan, untuk saling mengajak kepada kebaikan. Bersama-sama kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Ini tentunya sekali lagi harapan rojak munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu bersyukur sekali lagi karena kita diberikan oleh Allah insyaallah keistiqomahan untuk selalu menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penting juga selalu kita waspadai. Karena jangan sampai maaf ketika kita alhamdulillah diberikan keistiqomahan ibadah, jangan sampai juga kita lengah dan lalai. Karena syaitan pasti selalu akan berusaha bagaimana caranya agar ibadah yang kita lakukan ini rusak di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah kita sekali lagi tidak punya nilai. Kenapa? Karena mungkin dalam hati kita ada rasa sombong. Karena mungkin di hati kita masih ada rasa hebat dikatakan orang agar kita ada lebih dari mereka. Ini yang harus sama-sama juga selalu kita waspadai. Hati-hati dalam diri kita. Jangan sampai dalam kita berbuat, beribadah, melakukan amalan-amalan soleh, terbersih di dalam diri kita, terbersih di dalam hati kita, rasa kepengen dipuji oleh orang lain, rasa kepengen kita yang dikatakan orang hebat, dikatakan orang pintar, jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Karena inilah jeratan syaitan iblis datang agar ibadah yang kita lakukan tadi kami katakan di awal menjadi tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita selalu harus mewaspadai diri kita dan juga selalu menjaga bersama keluarga kita dan selalu mengajak bersama masyarakat lingkungan kita untuk kita selalu bersama-sama wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling ingat. Karena dalam kehidupan ini kita ketahui bersama ini merupakan waktu yang sebentar sekali Allah berikan kepada kita. Waktu yang sesaat ini kita berusaha bersama agar waktu ini bisa bermanfaat buat diri kita, agar waktu hidup kita di dunia ini bisa memberikan kebahagiaan kepada kita nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bersama jangan sampai kehidupan kita di dunia ini tadi kami katakan di awal asyik dengan kemaksiatan. Tidak merasa sedih, tidak merasa takut tatkala kita tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang ada di antara kita yang tertawa, terbahak-bahak, gembira padahal tidak melaksanakan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala. Takut kita. Karena kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini tidak bisa datang kembali. Tidak bisa datang kembali. Maka oleh karena itu kesempatan ini sekali lagi kita jaga dengan sebaik-baiknya, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita bisa memberikan kebaikan, untuk kita bisa nanti insyaallah mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dunia, bahagia di akhirat insyaallah. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah." Dalam hadis ini dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas, ada 4 hal yang apabila 4 hal ini ada pada diri kita, ada dalam keluarga kita, maka insyaallah Allah akan memberikan kebahagiaan dunia dan juga bahagia di akhirat. Semua kita tentunya mengharapkan dunia dan akhirat. Apa yang pertama? Qalban syakir. Menjadikan hati ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita dikasih nikmat, kita harus bersyukur. Begitu juga tatkala Allah mungkin memberikan ujian buat kita,